Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan ngasih tahu satu aplikasi berguna yang harus ada pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi untuk aplikasi kali ini itu sangat membantu guys, karena aplikasi ini dapat memperlancar Windows kita sekaligus memperbaiki masalah-masalah yang ada pada Windows kita tercinta ini. Jadi kita langsung aja download aplikasinya. Jadi kalian silahkan cek aja untuk link download aplikasinya ada di deskripsi video atau di deskripsi di bawah. Nanti kalian langsung klik untuk linknya, nanti kalian bakal masuk ke website GitHub yang satu ini. Nah, kemudian kalau kalian sudah masuk, di sini kalian bakal mengetahui bahwa nama aplikasinya itu adalah Optimizer. Nah, jadi di sini kalian harus install aplikasinya di versi yang terbaru atau versi sekarang. Jadi untuk versi yang terbaru untuk saat ini ya, itu 15.8. Jadi pokoknya kalian harus install yang versi terbarunya. Jadi kalau sudah nanti kalian bisa langsung ke assets, yang ini assets. Lalu nanti kalian tinggal download aja yang optimizer.exe yang ini. Nanti kalian tinggal klik aja. Terus nanti bakal nge-download ya. Nah, jika sudah kalian download, nanti kalian bisa langsung aja untuk buka aplikasinya, guys. Jadi kita buka downloads, lalu di sini kita coba untuk pindahkan ke desktop terlebih dahulu aja, biar lebih enak dilihat. Nah, kemudian kita sudah punya untuk aplikasinya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah klik kanan pada aplikasinya, lalu pilih Run as Administrator. Jadi kita bakal buka terlebih dahulu untuk aplikasinya. Dan nanti kalau semisal ditanyakan ya untuk masalah bahasa yang kalian pakai, itu nanti kalian bisa pilih bahasa Inggris. Karena nanti untuk bahasa Indonesia itu belum ada guys. Untuk bahasa yang tersedia di aplikasi ini itu belum ada bahasa Indonesia. Jadi kalian bisa pilih bahasa Inggris. Dan selamat datang di aplikasi Optimizer. Jadi memang ini udah udah banyak yang nyala ya. Karena memang sebelumnya gue coba-coba nih guys. Oke, jadi di sini di Optimizer versi 15.8 untuk sekarang. Kemudian untuk Windows-nya kebaca ya, gua memakai Windows 11 Pro. Mungkin kalian ada yang pakai Windows 10 ya. Oke, kita langsung aja. Jadi di dalam aplikasi ini terdapat banyak sekali fitur. Ada General, kemudian ada Windows 11 atau Windows 10, kemudian ada UWP Apps, Startup, kemudian ada Apps, lalu Cleaner, lalu ada Network, Host, Registry, Hardware, Integrator, dan Option. Nah, jadi kita mulai dari General terlebih dahulu. Oke, jadi General ini kalian bisa copy langsung aja untuk settingan yang udah gua coba sebelumnya ini, dan untuk hasilnya ini udah paling terbaik guys. Jadi gua bakal jelasin dulu aja. Jadi di sini ada yang namanya Optimize Performance. Jadi ini wajib kalian nyalain karena di sini nanti dia bakal mereduce waiting time before killing unresponsive process, lalu ada decrease menu, lalu ada disable load space, dan masih banyak lagi guys. Jadi ini dinyalain aja untuk optimize performance. Kemudian di sini ada yang namanya optimizer network. Jadi untuk optimizer network di sini kalian matiin aja, karena kalau kalian lihat dari statusnya itu katanya ini ya, kalau kalian langsung to the point, ini ada keterangan bahwa it can also reduce network is performance when playing online games. Jadi kan kita mau jaringan network kita itu kepake maksimal ya untuk performanya saat kita bermain game online. Jadi kita matiin aja untuk optimizer network. Kemudian di sini ada disable error reporting. Jadi kalau semisal aplikasi yang kalian buka atau game yang kalian buka itu nge-crash dan ada sebuah error, nah nanti untuk bekasnya itu, bekas error dan bekas crashnya itu, nanti bakal langsung dimintai keterangan oleh Microsoft guys. Jadi kalian bisa langsung nyalain aja untuk disable error reporting. Kemudian di sini ada disable compatibility assistant. Jadi compatibility assistant itu mendeteksi untuk apakah aplikasi yang kita download atau mungkin program yang kita install ini itu kompatibel dengan sistem kita ini guys. Jadi mending kita nyalain saja untuk disable compatibility assistant.
Kemudian di sini ada disable print service. Kalau semisal kalian pakai yang namanya mesin printer atau mungkin sering ngeprint sesuatu ya kan. Nah, kalian jangan nyalakan untuk disable print service ini. Karena kalau kalian nyalakan, nanti untuk service print kalian itu bakal mati dan kalian tidak bisa yang namanya ngeprint lagi guys. Tapi kalau sebaliknya kalian tidak ngeprint atau tidak punya mesin printer, kalian bisa nyalain disable print service yang satu ini. Kemudian di sini ada disable fax service, ini nggak terlalu berguna banget, kalian bisa nyalain aja untuk disable fax service. Kemudian ada disable sticky keys. Jadi sticky keys untuk keyboard ya, itu kurang nyaman. Jadi kalian bisa nyalain aja untuk disable sticky keys. Lalu di sini ada disable smart screen. Jadi smart screen ini sangatlah penting banget guys. Jadi kalian jangan matiin karena smart screen ini itu berfungsi untuk nge-scan file yang kita download atau mungkin website yang kita kunjungin apakah file atau website tersebut itu virus atau sebuah malware. Jadi kayak kita itu istilahnya bisa aware dulu nih, bisa agar kita itu bisa menghindar dulu berkat bantuan smart screen. Jadi kalian jangan nyalain disable smart screen. Kemudian di sini ada disk drive. Jadi ini ada yang namanya disable system restore. Nah, kalau kalian tahu sistem restore itu sama aja kayak sistem restore point ya. Jadi jangan coba-coba matiin sistem restore. Jadi kalian bisa matiin aja disable system restore. Kemudian di sini ada yang namanya disable superfetch. Jadi superfetch itu kalau kalian masih pakai HDD atau hard disk drive pada sistem kalian, itu nanti akan menyebabkan yang namanya high disk usage atau usage disknya itu tinggi banget. Jadi kalau kalian masih pengguna HDD, kalian bisa nyalakan untuk disable superfetch. Tapi bagi kalian yang sudah move on nih ke SSD atau mungkin lebih tinggi lagi yaitu SSD NVMe M.2, kalian bisa matiin aja untuk disable superfetch kayak gua ini, jadi nggak usah dinyalain gitu. Kemudian di sini ada disable hibernation, jadi kalian nyalain aja disable hibernation. Kemudian disable NTFS timestamp. Jadi untuk disable NTFS timestamp ini mending kalian ini aja matiin karena ini penting banget. Jadi kalian jangan dinyalakan. Terus di sini ada disable search. Search yang dimaksud itu adalah Windows Search. Nah, Windows Search itu kan setiap hari kita pasti pakai dong untuk mencari aplikasi kita, mencari pengaturan kita kayak gini guys. Misalkan gua mau cari graphic settings. Nah, ini yang dimaksud dengan Windows Search. Jadi kalian jangan nyalain. Kemudian di sini ada apps. Ini kalian bisa nyalain aja disable Office Telemetry, disable Mozilla Firefox Telemetry. Kalau kalian pakai Mozilla Firefox nyalain aja. Kemudian disable Google Chrome Telemetry, kalian nyalain aja kayak gua masih pakai Google Chrome. Kemudian di sini ada disable Nvidia Telemetry, kalian nyalain aja kalau kalian pakai Nvidia. Tapi gua nggak tahu ya kalau kalian pakai AMD atau mungkin Intel Graphics, kalian mungkin tetap nyalain aja. Kemudian di sini ada disable Visual Studio Telemetry. Kalau semisal kalian pakai atau sering pakai Visual Studio, kalian mending jangan nyalain disable Visual Studio Telemetry. Tapi kalau sebaliknya kalian tidak pakai yang namanya aplikasi Visual Studio, kalian bisa nyalain untuk disable Visual Studio Telemetry. Kemudian di sini ada bagian privacy. Jadi kalian silahkan nyalain aja untuk disable telemetry text. Jadi telemetry text ini itu fungsinya untuk mengirimkan data-data kita itu ke Microsoft guys. Jadi ya nyalain aja gitu loh biar privasi kita itu lebih meningkat. Kemudian kalian nyalain disable media player sharing, lalu kalian nyalain disable home group. Kemudian untuk sisanya yang dua ini itu nggak usah kalian nyalain, nggak usah dimatiin. Maksud gue itu nggak usah dinyalain, karena takutnya kalau dinyalain untuk keduanya ini, nanti untuk SMBV1 dan yang dua ini bakal mati guys. Jadi kan gua kan nggak tahu ya ini sebenarnya buat apa keduanya ini. Jadi lebih baik kita nggak usah otak-atik. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil akhirnya. Jadi kalian silahkan copy aja yang dinyalakan yang mana. Nah, jadi seperti itu.
Kemudian kita lanjut ke sampingnya, yaitu Windows 11 atau Windows 10. Kalau di Windows 11 kayak gua ini nanti kebacanya Windows 11. Tapi kalau kalian pakai Windows 10, nanti tulisannya bakal jadi Windows 10. Nah, di sini kita langsung aja. Di bagian sistem di sini ada Restore Classic File Explorer. Jadi ini kalian bisa ini aja untuk matiin aja. Kemudian disable my people kalian nyalain. Kemudian enable long path kalian matiin aja. Terus di sini ada disable TPM check. Nah, ini kalau Windows 11 jangan kalian nyalain. Nanti TPM kalian mati dan kalian harus nyalain manual lewat BIOS lagi, guys. Tapi kalau kalian masih pakai Windows 10, kalian bisa nyalain untuk disable TPM check gitu. Kemudian di sini ada disable sensor service. Jadi ini nggak terlalu berguna untuk sensor service. Jadi kalian bisa nyalain. Kemudian remove cache to device. Kalau kalian jarang ya untuk membagikan media konten kalian ke device Miracast, kalian bisa nyalain untuk meremove. Tapi di sini gua nggak nyalain karena gua agak sering-sering ya bagiin media konten gua lewat Miracast device gitu. Kemudian di sini ada disable virtualization based security. Jadi di sini ada yang namanya fitur kernel yang bisa malicious drivers nge-inject ke proses. Jadi katanya itu dia memiliki efek negatif ke performance. Jadi mending kita, kalau kalian ragu-ragu ya, kalau kalian ragu-ragu, di sini kalian bisa matiin aja, jangan dinyalain. Tapi gua di sini bakal nyalain aja, guys. Jadi ada dua pilihan mau kalian nyalain atau tidak. Kalau gua di sini bakal nyalain untuk disable virtualization based technology. Kemudian di sini ada yang namanya restore classic photo viewer. Jadi kalau kalian masih tahu ya, photo viewer punyanya Windows yang dulu itu jauh lebih baik dibandingkan yang sekarang, guys, yang terbaru ini. Jadi kalau nggak salah itu namanya Windows Photo Viewer. Dan itu pun jauh lebih baik, guys, untuk aplikasinya. Jadi saran dari gua mending kalian nyalakan untuk Restore Classic Photo Viewer. Kemudian di sini ada Windows Update. Jadi kalau kalian penggemar untuk nge-update Windows, mending kalian matiin semuanya aja, guys. Tapi kalau kalian kesel nih dengan Windows Update yang selalu nge-update lah, nge-download, nge-install lah, memakan kuota kalian lah, memperlambat jaringan di game online kalian lah. Nah, mending kalian nyalain semua aja, guys, keempatnya. Tapi gua di sini cuma satu doang, yaitu disable insider device. Disable insider service. Karena kan gua bukan program ini ya, program insidernya Microsoft. Jadi gua nyalain aja nih disable insider service. Tapi untuk yang sisanya itu gua matiin karena kan gua masih nge-update Windows gua sendiri. Jadi gua nggak mau mati nih untuk Windows Update. Kemudian kita lanjut ke taskbar. Taskbar ini mending kalian sesuaikan aja sih sendiri, lebih nyaman gitu. Karena kalau untuk sekarang taskbar gue ini udah nyaman sih. Jadi nggak perlu diatur lagi lewat optimizer. Kemudian di sini ada privacy. Untuk privacy kita nyalain semua, guys. Ada disable telemetry service, disable Cortana, enhance priority, enhance privacy ya, maaf. Enhance privacy. Jadi di sini kalian bisa nyalain biar privasi kalian lebih meningkat. Terus di sini ada disable start menu ads. Kalau kalian di start menu itu ada iklan, nah kalian bisa nyalain aja biar iklannya itu mati. Terus kalau kalian pakai Microsoft Ads, kalian bisa nyalain disable ads telemetry dan disable ads discover. Kemudian di bagian gaming, kalian silahkan nyalain yang namanya enable gaming mode. Karena enable gaming mode itu akan menggunakan kombinasi dengan hardware accelerate GPU scheduling. Bagi kalian yang tidak tahu, hardware accelerate GPU scheduling itu merupakan salah satu fitur yang paling bagus untuk sistem tercinta kita yang tersedia di VGA atau GPU kita, guys. Jadi kalian wajib nyalain. Terus kalau kalian tidak memakai Xbox Live, kalian bisa nyalain aja untuk disable Xbox Live. Tapi kalau sebaliknya kalian masih memakai Xbox Live, kalian bisa matiin aja. Terus di sini ada disable game bar. Jadi sama kayak tadi, kalau kalian nggak pakai game bar kayak gua,
kalian bisa nyalain untuk mematikannya. Tapi kalau kalian masih pakai gambar, kalian mending matiin aja biar gambarnya tidak mati, oke? Kemudian kita lanjut di touch. Touch ini nyalain aja sih ketiganya, karena ini udah kelihatan banget dari nama-namanya ini kita kayak nggak kepakai lah gitu, nggak terlalu berguna, nggak terlalu bermanfaat gitu. Kemudian di sini ada extra. Jadi extra ini yang dinyalain, yang paling gua rekomendasi itu cuma satu, yaitu enable classic right click menu. Jadi kalau kalian di Windows 11, itu kalau setiap kalian klik kanan di desktop kalian, itu kan pasti ada yang namanya show more. Nah, show more itu kadang keganggu gitu loh, kayak mengurangi yang namanya opsi yang tersedia pada menu klik kanan kita gitu. Jadi kalian mending nyalain aja untuk enable classic right click menu, biar untuk show more options-nya itu di remove, jadi lebih enak gitu loh. Nah, jadi sekarang sudah selesai di bagian Windows 10 atau Windows 11 guys. Jadi kalian bisa copy yang dinyalakan yang mana guys, ini ya. Nah, kalau udah kita lanjut ke UWP Apps. UWP Apps ini merupakan aplikasi bawaan Windows yang kedeteksi ya di sini. Karena di sini ada kalkulator, ada Microsoft Store, ada Bing News, dan masih banyak lagi. Tapi kalau kalian tahu ya apa itu WP Apps, kalian bisa pilih, centang ya kan. Terus kalau udah kalian bisa hapus atau uninstall. Tapi kalau kalian nggak tahu apa-apa nih tentang WP Apps, kalian bisa skip aja tuh ke selanjutnya yaitu Startup. Nah, lebih baik kan? Oke, di Startup ini itu sama ya kayak yang di Text Manager, yaitu Startup Apps. Tapi bedanya di sini itu kita bukan mematikannya, guys. Melainkan kita menghapusnya, bro. Nah, tapi bukan tanda kutip ya. Bukan berarti itu menghapus aplikasinya, melainkan cuma menghapus startup dari aplikasi tersebut gitu. Nah, so far di sini kan kalau gua lihat ya, mulai dari nama dan lokasi, kalau punya gua sendiri ini semuanya butuh, guys. Tapi kalau semisal kalian ada yang tidak butuh atau ya ada yang tidak berguna, kalian tinggal centang aja untuk namanya, lalu kalian bisa langsung klik delete. Jadi seperti itu. Kalau sudah, kalian bisa pergi ke apps. Nah, apps ini merupakan suatu tempat di mana kalian bisa download berbagai aplikasi yang kalian butuhkan. Mulai dari Notepad++, ada OpenShell, ada apalagi nih, browser, ada Spotify ya kan. Nah, semisal kalian mau download nih yang namanya Lightshot. Nanti kalian tinggal centang aja untuk aplikasinya, lalu kalian klik download di kanan pojok bawah aplikasi Optimizer. Nanti dia bakal langsung otomatis nge-download guys. Nah, kalau sudah nge-download, nanti kalian bisa langsung pergi ke tempat foldernya. Jadi kita langsung buka File Explorer, kita pergi ke Downloads, lalu kita masuk ke folder Optimizer Downloads. Nah, kemudian di sini guys, udah muncul untuk setupnya yang dimana sudah siap untuk kalian install. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke Cleaner. Jadi Cleaner ini sangat penting banget, jadi kita langsung aja. Jadi ada Windows, kita centang Temporary Files, BSOD Mini Dumps, Error Reports, dan Empty Recycle Bin. Jadi kalian centang keempatnya. Kemudian ada Google Chrome. Google Chrome ini tergantung ya, karena di sini gua bakal pilih yang dihapus itu cuma Cache, History, Session, Password. Kemudian Mozilla Firefox, kebetulan gua nggak pakai, jadi gua bakal centang semuanya. Lalu Microsoft Edge, gua cuma centang Cache sama Season. Jadi cuma dua ini. Jadi yang cookies dan history tidak gua centang, jadi gua nggak mau hapus dulu keduanya. Kemudian untuk Brave browser, kebetulan gua nggak pakai, jadi gua bakal centang semuanya aja. Terus yang terakhir ini ada Internet Explorer guys. Waduh, gua nggak tahu sih apakah kalian masih pakai Internet Explorer, tapi jujur kayaknya itu merupakan browser yang udah tua guys, atau udah kuno banget ya. Jadi penting untuk jaga-jaga kita centang aja nggak sih untuk cache Internet Explorer-nya. Siapa tahu kehapus guys ya. Padahal browsernya nggak ada sih. Oke, kalau sudah kalian bisa klik Analyze di sini, Analyze. Lalu kalian klik Clean. Nanti bakal langsung kehapus. Jika sudah, kita lanjut ke Network. Untuk Network di sini kita
bisa pilih DNS server, tapi di sini kita skip aja. Dan kalau kalian sadar, di paling bawah ini ada yang namanya Flash DNS Cache. Kalian bisa klik aja Flash DNS Cache, lalu klik Yes. Nah, kalau udah selesai, di sini juga ada pinger ya. Di kiri pojok bawah ada DNS dan pinger. Pinger ini kalian bisa tes untuk latensinya. Contoh misalkan gua mau akses youtube.com, lalu kalian bisa untuk enter untuk ngecek latensinya. Nah, ini untuk latensinya ya. Tuh, kalian bisa lihat guys seberapa respon pada situs yang kalian masukin atau domain yang kalian masukin. Kemudian ada host, di sini kita skip aja. Kemudian di sini ada registry. Registry ini wajib banget sih. Kita harus memperbaiki semua masalah yang ada pada registry editor kita atau regedit kita sendiri. Jadi kalian silakan untuk centang enable all yang nantinya bakal kecentang semuanya ini. Kemudian kalian juga centang also restart explorer to apply change. Nah, kalau udah kalian langsung klik fix. Nanti dia bakal langsung ngefix dan explorer kalian bakal langsung restart dan sudah selesai, sudah normal kembali gitu guys. Kemudian kalau sudah, kalian bisa pergi ke hardware. Ini hardware merupakan tempat spesifikasi kalian itu kebaca mulai dari prosesor, RAM, VGA, motherboard, storage, WiFi, dan masih banyak lagi. Keyboard ya kan, audio. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya integrator. Ini skip aja. Lalu yang terakhir ada option. Nah, kemudian option di sini ya, itu kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian. Ada show quick access menu, kemudian ada start with Windows. Jadi di sini gua matiin keduanya. Kemudian kalian juga bisa ubah untuk temanya, mau warna merah, kuning, biru, hijau, ya kan ngepink. Nah, justru gua di sini pilih ungu aja karena gua lebih suka warna ungu. Nah, jadi seperti itu guys, untuk aplikasinya udah selesai. Nah, kalau udah selesai, kalian bisa langsung klik Restart to apply change di kanan pojok atas. Ya, dimana nanti kalian bakal langsung restart ya dengan sendirinya Windows kalian. Kalau kalian klik, nanti bakal ada keterangan, "Are you sure you want to do this?" Nah, kalau misalkan kalian ragu-ragu, masih ragu-ragu, kalian bisa klik no. Tapi kalau kalian sudah merasa pede, sudah yakin ya kan bahwa Windows kalian akan lebih tambah baik, nah kalian bisa langsung klik yes dan nanti bakal langsung ke restart ya untuk PC atau laptop kalian guys. Dan gua di sini bakal restartnya nanti dulu guys karena gua mau closing dulu ya, oke? Oke, jadi video tentang satu aplikasi berguna yang harus ada pada PC atau sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan makasih baik kepada yang sudah subscribe dan share video ini, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!